Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salin Pratiwi dari Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan paket tracer 2.4.1.4 tentang troubleshooting PPP with authentication. Sebelum mengerjakan, jangan lupa masukkan user profil kita terlebih dahulu. Kemudian email. Kemudian kita oke, lalu kita yes. Kemudian, dalam tahap pengerjaan paket tracer ini, terdapat langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Di sini ada 3 part. Part yang pertama, itu kita disuruh mendiagnosis dan memperbaiki lapisan fisik. Untuk part yang kedua, kita mendiagnosis dan memperbaiki lapisan data link. Dan part yang terakhir itu mendiagnosis dan memperbaiki lapisan jaringan. Di sini juga terdapat skenario-nya. Skenario-nya yaitu router di perusahaan Anda dikonfigurasi oleh teknik jaringan yang tidak berpengalaman. Beberapa kesalahan dalam konfigurasi mengakibatkan masalah konektivitas. Atasan Anda telah meminta Anda untuk memecahkan masalah dan memperbaiki kesalahan konfigurasi dan mendokumentasikan pekerjaan Anda dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang PPP dan metode pengujian standar. Temukan dan perbaiki kesalahannya. Nah, di sini juga diberitahu passwordnya yaitu Cisco dan Crash. Kita langsung saja masuk ke part yang pertama. Di step pertama ini, kita disuruh mendiagnosis dan perbaiki kabel. Langsung saja kita masuk ke bagian router 1 atau R1, bagian CLI, kemudian kita enter. Passwordnya yaitu Cisco, kemudian masukkan enable. Passwordnya sekarang itu ada class, kemudian show run. Nah, ini tampilannya. Ada interface gigabyte-nya, serial juga ada. Kemudian kita masukkan configure terminal. Kemudian masukkan integer gigabyte 0/1. Kemudian no shutdown. Kemudian masukkan lagi integer S0/0/0. Kemudian no shutdown kembali. Kita masukkan integer S0/0/1. Kemudian no shutdown. Setelah itu, kita masuk ke bagian R2 atau router 2, bagian CLI. Passwordnya yaitu Cisco. Kita masukkan enable. Sekarang passwordnya class 2 show run. Ini tampilannya. Kemudian kita masukkan configure terminal. Kita akan mengkonfigur. Masukkan integer S0/0/0. Kemudian no shutdown. Kemudian masukkan integer S0/0/1. Kemudian no shutdown. Setelah itu kita silang, kita pilih router 3 atau R3 bagian CLI, kemudian tab.
Masukkan passwordnya Cisco, kemudian kita enable kelas, kemudian kita show run. Ini tampilannya. Kemudian kita configure terminal. Kemudian masukkan integer gigabyte 0/1, kemudian no shutdown. Masukkan lagi integer s0/0/0, kemudian no shutdown, kemudian integer lagi s0/0/1, kemudian no shutdown. Kita silang selanjutnya. Kita lihat lagi langkah selanjutnya. Kita masuk ke part yang kedua. Sekarang di step pertama ini kita disuruh memeriksa dan menetapkan tarif jam pada peralatan DCE. Caranya masuk ke bagian router 1 atau R1, kemudian di show run. Nah, ini tampilannya ada versinya juga. Ini ada interface gigabitnya, ada IP-nya. Kemudian masukkan juga perintah tersebut di R2 dan R3. Itu terakhir di R3. Show run. Kita silang, kemudian kita lihat lagi perintah selanjutnya. Kita masuk ke step yang kedua. Di sini kita disuruh memeriksa enkapsulasi pada peralatan DCE. Masuk bagian R1. Kemudian kita integer s0/0/0, kemudian encapsulation ppp, kemudian ppp authentication jam. Masukkan lagi integer s0/0/1 pp authentication. Setelah itu kita masuk bagian R2 nya. Masukkan lagi integer sama seperti tadi. Masukkan encapsulation. Kita silang. Terakhir kita di R3 nya. Selesai. Selanjutnya kita masuk lagi di step yang ketiga. Step ketiga ini kita disuruh memeriksa dan setel nama pengguna dan kata sandi cap. Caranya masuk ke R1, kita exit,
terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan username R3, password Cisco, kita silang, kemudian masuk ke bagian R2, exit juga, masukkan username R1, password Cisco. Kemudian yang terakhir di R3, kita exit ulang, masukkan username R2, password Cisco. Kita silang, dan kita lanjut lagi di part yang terakhir ini. Masuk ke step pertama, kita disuruh memverifikasi alamat IP-nya. Caranya masuk ke bagian router 1 atau R1, dan kita integer gigabit 0/1, masukkan IP address-nya, jangan sampai salah. Enter, kemudian masukkan integer /0/0/0. Masukkan lagi IP address-nya 72.16.0.255.255.255. Salah. Kan IP address-nya 172.16.1.255.255.255.255.252. Enter. Kemudian kita masuk ke bagian R2. Kita masukkan integer gigabit 0/1. Kita masukkan IP address-nya 209.165.200.155.255.255.254. Kemudian kita silang, masuk ke router 3. Kita masukkan integer gigabit 0/1, IP address-nya 10.0.0.255.255.255.255.128. Kemudian masukkan lagi integer S0/0/1. Kita masukkan IP address-nya lagi. Jangan sampai salah memasukkan IP address-nya. Selesai. Kemudian step yang terakhir, kita disuruh memverifikasi konektivitas antara PC 1 dan PC 3 untuk web server. Berarti kita tes di PC 1 dan PC 3. PC 1 kita masuk ke bagian desktop, kemudian command prompt, dan kita ping IP-nya 209.168.1.255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 
165 202. Nah, hasilnya adalah reply, berarti berhasil. Kemudian kita masuk ke PC 3, kita tes juga bagian desktop, pilih command prompt, kemudian ping 209.165 202. Nah, hasilnya adalah reply, berarti berhasil. Artinya paket tracer 2.4.1.4 telah berhasil dan nilainya sudah mencapai yang diinginkan, yaitu 100/100. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.